Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, bimbinglah kami supaya kami dapat menerima pelajaran dari Bapa dan Ibu guru kami. Berkatilah kami Tuhan, dan berkatilah juga Bapa dan Ibu guru kami. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Serius nggak ya penyanyinya ya? Iya. Siap. Ada baiknya kita tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, supaya kita terarah apa sih yang harus kita ketahui setelah mempelajari materi yang akan kita bahas. Jadi di sini ada 4 yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, laksanakan bagaimana sikap bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. untuk tujuan yang kedua, Menghargai sikap berlaku sesuai norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, Pak. untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, Menguraikan pengertian norma dan menyimpulkan macam-macam norma pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. kemudian tujuan yang berikutnya, Menyusun dan menampilkan mengenai telaah macam-macam norma dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat secara benar. untuk membuka pikiran kita, Bapak tampilkan dulu beberapa video. Silakan diamati, dianalisa, dan masing-masing kelompok nanti akan Bapak suruh untuk menanggapi tentang video yang Bapak tampilkan ya. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Terus abang lebih memilih sanksi bersih-bersih? Iya bang, soalnya nggak ada duit juga. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya, Kalidoni, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan handphone.
Apa sih tanggapan kalian tentang video tersebut? Kami dari kelompok MPR, menurut video yang Bapak paparkan dapat menimbulkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu aturan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Mulai dari video pertama sampai video keempat. Siapa kami dari kelompok menteri berdasarkan video yang Bapak putar, kami menganalisis bahwa video tersebut masih adanya orang yang tidak peduli aturan pemerintah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang? Kami dari kelompok kepolisian berdasarkan video yang Bapak putar, kami menganalisis bahwa video tersebut masyarakat harus menyadari bahwa aturan dibuat untuk menerbitkan. Menertibkan ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya, jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa ini. Kami menganalisis bahwa video tersebut masih banyak orang acuh tak acuh terhadap peraturan yang berlaku. Kalau minggu yang lalu materi kita itu tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita lanjutkan untuk materinya, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Norma itu dibuat bagaimana supaya antara kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup masyarakat yang berbeda-beda itu tidak menimbulkan perpecahan. Apa sih yang menjadi fungsi aturan dalam masyarakat? Kenapa aturan itu harus ada? Kenapa harus dibuat? Apa tujuannya? Ya kan? Yang pertama, bahwa tujuan atau fungsi aturan dalam masyarakat itu adalah sebagai pedoman dalam Kemudian fungsi yang kedua adalah Menjaga kerukunan anggota masyarakat. tujuan yang ketiga sebagai sistem pengendalian sosial. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Berarti norma itu atau norma hukum itu dibuat bukan hanya untuk rakyat. Ternyata kalau pejabat atau pemerintah melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau norma hukum harus tetap dihukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang saya katakan tadi. Apa sih yang disebut dengan negara hukum? Ada beberapa teori atau pendapat yang menyatakan tentang pengertian negara. Yang pertama, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemudian ada seorang ahli yang bernama A.V. Dicey. Dia menyatakan bahwa negara hukum mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama adalah supremacy of law. Kemudian yang kedua, equality before of law. Yang ketiga, human rights. Ada 4 fungsi norma hukum. Yang pertama, untuk memberikan legitimasi. Kemudian yang kedua, sebagai alat rekayasa. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Yang terakhir, sebagai senjata dalam konflik. Karena materi pembelajaran kita ini atau metodenya adalah mendesain atau proyek PJBL ya, project based learning. Kita harus menghasilkan karya. Di meja kalian masing-masing kelompok Bapak sudah bagi kertas manila, sudah kan? Sudah Pak. Sudah semua kan? Sudah Pak. Kemudian untuk alat tulisnya berbentuk spidol sudah ada kan? Sudah Pak. Kan? Jadi supaya video-video tersebut tidak pernah terjadi di sekolah kita ini, maka kita perlu adanya membuat suatu keyakinan kelas.
aturan-aturan yang kita buat dan sepakati bersama yang harus kita laksanakan setiap hari. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang harus kita patuhi. Untuk tahap ini kita sepakati waktunya sekitar 30 menit paling lama untuk mendiskusikan dan menuliskan apa hasil diskusi kalian tentang keyakinan-keyakinan jelas. Bila penting bikin gambar-gambaran atau apa, kita coba-coba sedikit ya. Kita presentasikan lagi nih loh. Bagus ya. Ini hasil diskusi nih kan? Tinggal memindahkan. Baik, kami dari kelompok MPR dan akan mempresentasikan hasil proyek kami berdasarkan diskusi kami dalam melaksanakan. Sebagai hasil dari proyek kami, 1. Harus saling menyapa ketika bertemu. Memanggil kakak dan abang terhadap kakak kelas. Memanggil adik terhadap adik kelas. Dan mengetuk pintu sebelum masuk ruangan. Bagaimana contoh memanggil abang kelas? Misalnya, kita bertemu dengan abang kelas, maka kita harus menyapa seperti hai kak, hai bang. Kami dari Kementerian akan mempresentasikan hasil proyek kami. Berdasarkan diskusi yang telah kami laksanakan sebagai hasil proyek kami. Melaksanakan operasi pungut sampah bisa menimbulkan sampah. Bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Berbicara dengan sopan terhadap guru dan teman. Bagaimana contoh melakukan operasi pungut sampah, Pak? Setiap kita melihat sampah, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Mempresentasikan proyek kami berdasarkan diskusi yang kami laksanakan. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengikuti ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Apa contoh saling menghargai dan menghormati perbedaan? Tidak membeda-bedakan teman dari agama, suku, dan ras. Baik, kami dari kelompok kepolisian akan mempresentasikan hasil proyek kami. Berdasarkan diskusi yang telah kami laksanakan, sebagai hasil dari proyek kami adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dari keyakinan kelas yang kawan-kawan buat, salah satunya adalah harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ingin kami tanyakan adalah, seandainya guru membuat tugas di rumah, bagaimana kita menanggapinya? Tanggapan kami adalah, kita harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan inilah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, inilah yang kita harapkan. Bahwa kita harus mampu menciptakan atau menghasilkan karya atau proyek yang harus kita tekuni bersama. Di sini Bapak akan memberikan tugas di rumah, ya. Jelaskan 4 fungsi norma hukum. Jelaskan 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebagai refleksi atau rangkuman dari pembelajaran kita tadi adalah tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, karena kita awali tadi dari doa, maka kita tutup dengan doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Allah Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai praktek dan gaya bawa pulang segala kami sedang menjalan di depan agar kami bisa sampai kepada Indonesia. Terpuji dan nama Tuhan, di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kepada anak didik kami, karena waktunya sudah pulang, kami persilakan pulang. Sampaikan salam kami kepada orang tua di rumah ya. Iya, Pak. Jangan lupa besok pagi harus kembali semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke? Iya, Pak. Oke, saya akhiri dengan selamat siang. Siang.